Yogyakarta Poskom, Bantul, perebutan gelar juara umum Trial Game Dirt 2024 sudah memasuki pertengahan musim. Puluhan pembalap ditantang untuk menaklukkan lintasan lapangan Jogja Expo Center, JEC, Yogyakarta pada Jumat 23 Agustus malam. Para crosser harus mencatatkan waktu tercepat, guna memperoleh poin maksimal dalam setiap heatnya, untuk mengamankan podium juara dalam gelaran seri ketiga ini. Pertarungan sengit terjadi saat sesi heat 1 dan heat 2 di 3 kelas yang melakukan race hari ini, yaitu kelas CVV Open, kelas campuran Open, dan kelas campuran non-CED. Adanya regulasi baru dalam gelaran tahun ini, menambah ketat persaingan. Para rider dituntut untuk menyajikan performa apik dalam menaklukkan total 12 obstacles yang tersedia di lintasan. Salah satunya obstacle yang paling menantang dalam gelaran tahun ini yaitu Bigfoot Jump. Hasilnya, di kelas utama FVV Open, MXL memimpin dengan perolehan poin 42, disusul oleh Lantian Juan dengan torehan poin 34. Sementara posisi ketiga diraih Marcelino Righi dengan poin yang sama yakni 34, setelah leader asal Surakarta, Ivan Hari sempat tergelincir. Sementara di kelas campuran Open, rivalitas terjadi di antara dua rider kenamaan yakni Lantian Juan dan Savona Oki yang memimpin klasemen, sementara dengan raihan total poin di heat 1 dan heat 2 masing-masing 44 dan 40. Membuntuti di posisi 3, crosser asal Surakarta dengan torehan poin 36. Absennya beberapa rider di seri 3 Yogyakarta semakin menambah besar peluang bagi MXL untuk menguasai klasemen juara di dua kelas utama Trial Game Dirt 2024. Karakter lintasan yang agak berbatu dan berdebu, semakin memperluas peluang pembalap asal RPMX 98 tim ini untuk gaspol dan membawa pulang gelar juara umum Trial Game Dirt 2024 seri 3. Putaran 3 ini kita baru kedua kalinya masuk ke Yogyakarta, kebetulan di area lapangan JEC ini kita gunakan untuk sirkuit di Trial Game Dirt 2024 ini. Jadi untuk sirkuit sesuai dengan teknis standar dari ukuran. Jadi untuk JEC ini termasuk kategori track standar yang paling kecil. Jadi dibanding dengan Semarang, kemudian kemarin putaran 2 Sidoarjo, ini lebih kecil, tapi masih di dalam koridor standar kita, masih masuk. Untuk lebar treknya 70 meter, panjang treknya 100 meter, itu sudah sesuai standar. Dan handicap-handicapnya juga bisa terpasang semua, kemudian tikungannya juga tidak terlalu memata. Dan ini yang sedikit beda dengan trek yang lain, memang kondisi tanahnya cukup keras di sini. Kadang ada beberapa trek masih kelihatan berbatu, sehingga kita memang prepare-nya lebih intens lagi karena terkait dengan keselamatan pembalap. Jadi trek cukup keras, berbatu, dan ini juga kita ada penyiraman karena debunya cukup banyak kalau pada saat latihan-latihan. Handicapnya ada yang baru nggak Pak? Ada yang baru nggak di Jogja? Di Trial Game Dirt 2024 ini hanya satu handicap baru. Kalau yang tahun kemarin kita munculkan satu handicap jumping double jam kurma royal, yang sekarang juga kita gunakan. Kemudian tahun ini ada baru lagi untuk jumping dari mobil VW. Jadi peserta melalui dua ban yang wajib dilewati di kanan kiri, itu cukup menantang juga. Meskipun di kelas FFA Master banyak usulan untuk tidak dilewati karena buat beliau-beliau yang sudah sepuh cukup berbahaya, sehingga handicap ini yang kita gunakan untuk kelas FFA, campuran Open, dan non-CED. Dan yang lain-lainnya seperti biasa. Kalau peta persaingan
Bagi daftar pemain atau peserta untuk kelas FFA kita terdaftar 19 starter, kemudian untuk campuran open ada 12 starter, kemudian untuk pendukungnya ada non-seeded hanya 9 starter, dan besok ada kelas FFA Master itu 10 starter, jadi total ada 50 starter. Ini memang jumlahnya lebih sedikit dari putaran 1 dan 2 karena pada minggu ini berbarengan dengan event-event yang sama di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur dengan pembalap-pembalap motocross yang sama. Jadi mereka harus memilih apakah harus ikut ke trail game, ada yang ikut ke event lain di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah. Jadi sedikit berkurang dari seperti biasanya. Kalau untuk biasanya di Semarang maupun Sidoarjo itu lebih dari